Apakah hubungan antara kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus? Ya, makin lama pertanyaannya makin lumayan menguras energi, tetapi membuat saya excited gitu ya. Karena semakin menarik gitu pertanyaannya. Hubungannya kitab suci, tradisi, dan sumber iman pada Yesus Kristus itu apa? Contoh, kekristenan itu bukanlah agama dongeng. Pertama kita harus garis bawahi, atau kepercayaan yang tidak ada bukti otentiknya. Ya, kekristenan itu adalah memang didasarkan oleh iman dan anugerah daripada Tuhan. Tetapi kekristenan itu bukanlah agama dongeng, karena ada historinya, ada perjalanan imannya oleh orang-orang yang sebelum kita, yaitu para saksi-saksi imam. Oke, jadi kalau kekristenan bisa ditelusuri mendalam, ada sejarahnya, ada bukti otentiknya, ya. Bukan juga agama yang tiba-tiba datang dari langit, oke, tetapi sejarah panjang yang mendahuluinya. Allah juga menyatakan atau menciptakan dirinya dalam sejarah manusia, ya. Sejarah manusia di dalamnya ada apa? Ada budaya, ada tradisi, ya. Dalam hal ini, dalam kedaulatan Allah, Allah memilih sejarah bangsa Israel. Pernah ada yang nanya saya, anak sekolah minggu, kenapa Tuhan lahir di bangsa Israel? Kenapa enggak di suku Batak misalkan, atau di Chinese gitu ya, di China? Kenapa kok di Israel? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Iya, Johnny Howard. Haknya Tuhan menentukan pilihannya. Tapi kalau Tuhan bilang, saya mau jadikan Papua jadi bangsa keturunan Allah, misalkan, bisa nggak? Bisa. Karena itu Bapak telah tentukan. Iya, makasih, Ci Rebecca. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, lalu mengambil budaya orang Israel? Janji Tuhan kepada Abraham. Oke, thank you Roy. Jawabannya, kenapa Tuhan mengambil bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya? Kembali lagi, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan memilih Israel menjadi bangsa percontohan untuk bangsa-bangsa lainnya, gitu ya, umat contohan gitu. Makanya bangsa Israel dijaga sedemikian rupa, perjanjian lama ketat, lalu menunjukkan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah berdosa, termasuk budaya dan tradisi. Tetapi budaya dan tradisi itu dipakai Tuhan, dan bahkan Tuhan datang dalam sejarah manusia. Ya, makanya kekristenan itu bukan hanya agama biasa, dia ada historinya, ada bukan hanya apa istilahnya dongeng gitu ya. Kalau seandainya Alkitab datang dari langit dalam bentuk buku, ya. Pertama, coba jawab, kita akan percaya nggak sama Alkitab? Tiba-tiba langit terbuka ketika Bapak Ibu jalan, lalu ada buku jatuh dari langit, jeder. Percaya nggak itu buku dari Tuhan? Kamu bisa percaya nggak pada buku itu? Seandainya. Kedua, kita akan menyembah buku Alkitab atau menyembah Tuhan jadinya. Nah, kecenderungan manusia itu adalah untuk menyembah ilah lain, benar nggak? Ya, itu tergambar dari orang Israel menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Demikian juga kalau misalkan Alkitab datang dari langit, mungkin kita nggak menyembah Tuhan tapi menyembah buku ya Alkitab. Jadi tradisi dan iman Kristen dan Yesus Kristus itu tidak bisa dilepaskan gitu ya. Allah menyatakan dirinya dalam sejarah manusia. Oke. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Allah berulang kali dalam berbagai cara. Jadi bukan satu cara, tapi berbagai cara menyatakan firman-Nya, berbicara kepada umatnya. Ya, artinya Tuhan berbicara pakai bahasa setempat agar dimengerti, pakai utusannya, ke tradisi, pakai budaya. Jadi kitab suci dan tradisi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya Bapak Ibu. Terutama tradisi orang Yahudi, tradisi juga sering dikaitkan dengan tradisi gereja mula-mula. Ada pemikir-pemikir mula-mula juga yang menjadi dasar doktrinal gereja disebut bapak-bapak gereja. Makanya setiap orang yang di sekolah teologi, di sini ada contoh Awi, beberapa ini masih di sekolah teologi STT Bandung, pasti belajar budaya Yahudi, belajar bahasa Ibrani,
Kenapa harus belajar bahasa Yunani? Itu juga yang membuat kita harus belajar tradisi mereka agar mengerti Alkitab itu pada saat itu bicara tentang apa gitu ya. Jadi nggak keluar konteks. Oke. Seperti juga bapak-bapak gereja juga itu tradisi, bagian dari tradisi. Ada Origen, Athanasius, Tertullianus dan sebagainya. Ya, tradisi itu memberikan dampak yang luar biasa pada pengajaran kekristenan. Seperti kita juga, Bapak gereja kita, John Wesley, yang menjadi dasar teologi metodis, kita kan gereja metodis, ada teologi metodis, ya, ada 4 pilar dari teologi Wesley. Yang pertama, Alkitab. Alkitab menjadi sumber utama pasti. Yang kedua, tradisi. Tradisi apa? Bapak-bapak gereja, kekristenan mula-mula, ya, dan sebagainya. Lalu, akal budi, pengalaman. Jadi, 4 pilar ini juga menjadi dasar teologi Wesley, ya. Kita sebagai orang metodis harus memahami 4 pilar ini. Setidaknya tahu ada 4 pilar dalam metodis, ya, John Wesley. Jadi yang saya maksudkan di sini tradisi bukan tradisi nenek moyang kita dan sebagainya. Karena berkaitan dengan Alkitab, berkaitan dengan Yesus Kristus dan iman, pasti tradisi gereja mula-mula, jemaat mula-mula, tradisi Alkitab yang ditulis itu Yahudi. Jadi, kalau tradisi nenek moyang kita dan sebagainya, itu perlu kita kaji kembali apakah mengandung kebenaran atau jangan-jangan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, karena pada dasarnya ya semua orang berdosa dan itu bisa menghasilkan juga perdebatan yang lain, pertanyaan yang lain gitu ya.